Pertama Prof. Safik, kedua Prof. Jainuri, ketiga Dr. Hidayatullah. Sekolah sama perguruan tinggi itu berbeda. Bagaimana kok bisa melanjutkan? Rektor itu tidak ada sama sekali. Tidak bermimpi jadi rektor. Oh. Kata kuncinya itu bagaimana kita menjalankan amanah itu dengan sepenuh hati, tidak punya agenda. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Sebetulnya kita bukan kedatangan ya, kita bertemu dengan tamu yang luar biasa di Batu. Bagaimana kabarnya Pak Hidayat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Hidayatullah, Dr. Hidayatullah itu beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Periode sekarang periode kedua. Oh, alhamdulillah. Periode kedua di UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pak Dayat, yang saya tahu panjenengan sebagai rektor itu rektor yang ketiga nih di UMSIDA. Kedua. Oh, kedua. Oh, periode kedua. Periode kedua, rektor yang ketiga. Pertama Prof. Safik, kedua Prof. Jainuri, ketiga Dr. Hidayatullah. Gimana ceritanya? Dahulu kan Pak Hidayatullah kan sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Kok selanjutnya bisa menjadi rektor? Ini ceritanya bagaimana ini Pak Hidayat? Ya, ini agak unik mungkin ya. Rektor yang unik di Indonesia. Jadi saya juga tidak membayangkan kalau kemudian harus melanjutkan kepemimpinan di UMSIDA. Ketika saya menjadi kepala sekolah itu sesungguhnya saya juga sudah ada di UMSIDA. Tapi waktu itu saya di pasca. Di paskanya, oke. Tapi jabatan saya di pasca itu terakhir wakil direktur. Oke. Ya sesungguhnya kalau mimpi jadi rektor itu tidak ada sama sekali. Tidak bermimpi jadi rektor. Oh. Karena jadi wakil rektor itu tidak pernah. Saya pengalaman sebelumnya hanya jadi ketua program studi. Oke. Kemudian sekretaris pasca pernah, terakhir jadi wakil direktur. Nah ceritanya sesungguhnya kita ini yang di kampus berharap betul Prof. Jainuri mau melanjutkan untuk periode ketiga. Oke. Tapi beliau tidak mau. Oke. Dua periode. Dan kemudian saya tidak tahu kok banyak teman-teman di kampus itu yang meminta saya untuk mau dicalonkan. Ya termasuk Prof. Jainuri juga mendorong saya untuk mau. Prof. Jainuri, Prof. Safik, ya akhirnya saya tidak bisa menolak. Nah, ternyata kemudian ketika pengusulan itu luar biasa banyak sekali di fakultas termasuk unit kerja di UMSIDA itu yang mengusulkan nama saya. Singkat cerita rapat senat saya dapat suara terbanyak. Oh. Subhanallah. Jadi di rapat senat mendapatkan suara terbanyak yang tidak pernah bermimpi untuk itu. Tapi gini, yang saya ketahui atau publik pemirsa itu yang diketahui itu adalah sebagai kepala sekolah yang membuat Semamdan Sidoarjo itu luar biasa. Dan di satu sisi Universitas Muhammadiyah itu kan juga luar biasa pada saat ini. Namun menurut kami manajemen sekolah sama perguruan tinggi itu berbeda. Bagaimana kok bisa melanjutkan perjuangan Prof. Safik, Prof. Jainuri itu? Ya, saya kira kan kata kuncinya itu bagaimana kita menjalankan amanah itu dengan sepenuh hati, tidak punya agenda, tapi kita betul-betul menjalankan sebaik mungkin amanah yang diberikan itu. Yang kedua, ini kata kunci yang juga harus betul-betul dikuatkan, yaitu membangun teamwork. Oke. Nah, kita menyadari bahwa kekuatan teamwork itu menjadi luar biasa. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan bukan karena kepala sekolah, tapi karena semua pihak yang ada di lembaga pendidikan itu. Dan itu pengalaman kami waktu di Muhammadiyah Sidoarjo dan kemudian kita coba kembangkan di UMSIDA ini.
tentu tantangan yang kami hadapi ketika memimpin sekolah dengan memimpin perguruan tinggi itu tidak sama. Oke. Kompleks di perguruan tinggi mungkin bisa 6 kali lipatnya di sekolah. Tapi alhamdulillah kita di awal itu memang membangun pemahaman yang sama, disebut paradigma kepemimpinan. Nah, kami waktu awal-awal di Musida itu mengembangkan paradigma kepemimpinan Torsi. Torsi, apa itu? Itu singkatan dari trust, openness, responsibility, sinergi, interdependensi, and empowering. Oke. Jadi bagi kami untuk bisa membangun sebuah lembaga pendidikan, yang pertama harus dibangun betul adalah trust, kepercayaan. Oke. Saya harus percaya kepada siapa saja di kampus, ketika orang lain harus percaya kepada saya. Oke. Tidak ada artinya apa-apa kalau satu sama lain tidak saling percaya. Trust. Nah, untuk memperkuat trust ini tentu kita harus saling terbuka, openness. Tidak boleh ada hal-hal yang ditutup-tutupi ketika ini menyangkut kebutuhan lembaga, kebutuhan bersama. Keinginan kita yang bagus itu harus dikomunikasikan kepada siapapun di kampus. Nah, responsibility ini berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi kita semua punya tanggung jawab. Apa yang kita bicarakan, kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian sinergi. Kita menyadari bahwa kerjasama itu mutlak diperlukan untuk membangun sebuah lembaga pendidikan. Dengan semua komponen yang ada. Tidak hanya di lingkaran pimpinan, sampai yang paling bawah pun kita harus bersinergi. Meskipun identitasnya adalah mantan kepala sekolah. Kemudian interdependensi. Kita merasa saling tergantung satu sama lain. Saling tergantung. Ini malah tidak membahayakan. Enggak, justru ini akan memperkuat kita bahwa kami sangat butuh kepada siapapun. Keberhasilan kampus itu tergantung pada semua orang yang ada di kampus. Nah, yang terakhir tidak kalah pentingnya, empowering. Kami menyadari bahwa masa kepemimpinan itu ada akhirnya, ada batasnya. Karena itu sebuah lembaga pendidikan supaya ada keberlanjutannya, maka kita harus betul-betul memberikan pengalaman sebanyak mungkin kepada semua orang. Maka proses kepemimpinan tidak boleh berhenti di top manajemen, tapi di middle management itu juga sudah mulai diberikan pengalaman-pengalaman kepemimpinan, manajemen, dan seterusnya. Periodisasi rektor ada batasnya, tetapi keberlanjutan kampus tidak boleh ada batasnya. Justru kalau bisa, dan ini menjadi semangat kita meningkat. Kira-kira begitu. Jadi kalau ngomong yang terakhir tadi, bahwa meskipun Pak Hidayat itu nanti berhasil luar biasa menjadi rektor, tetapi ada batasnya ya. Dan pasti akan ada orang lain yang akan menjadi pelanjut. Tapi kan kalau misalkan Pak Hidayat sukses dalam 2 periode misalnya, diperpanjang sampai 5 periode, kan kalau ngomong Pak Harto kan luar biasa. Ya, saya kira kan di Muhammadiyah itu ada aturan. Memang memungkinkan untuk bisa lanjut periode ketiga. Banyak kampus terjadi itu. Nah, bagi kami ini bukan persoalan kesempatan atau bagaimana. Ini adalah sebuah amanah. Kita diberi kesempatan memimpin periode pertama, kita berjuang luar biasa untuk meningkatkan Musida ini, dan kemudian ternyata dikasih tambahan lagi periode kedua. Ya alhamdulillah kita bisa membangun lebih kuat lagi tim yang ada ini, dan Musida mengalami sebuah percepatan dalam peningkatan mutu dan jumlahnya. Nah, saya kira ini harus disadari bersama oleh siapapun. Dan kemudian ya tergantung pimpinan persyarikatan, pimpinan Muhammadiyah tentunya melalui majelis dikti itu. Nah, kita ini kan sebagai kader Muhammadiyah itu kan ya harus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.
dan tugas untuk berkiprah di Muhammadiyah itu kan bisa di mana saja. Oke. Bisa di mana saja. Tapi Pak Hidayat, kalau ngomong kampus Umsida ya, berdiri itu tahun 1960. 84. Oh, 84. 84 berdiri menjadi sekolah tinggi ya. Ya. Sekolah tinggi, selanjutnya tahun 2000 menjadi universitas. Ya, Padahal yang saya ketahui, mungkin ini pemirsa juga tahu bahwa Sidoarjo itu bukan basisnya Muhammadiyah, betul. tapi hadir di tengah-tengah yang bukan basis. Ya. Kok percaya sih Umsida atau sekolah tinggi Muhammadiyah pada waktu itu bisa tumbuh dan berkembang, dan sekarang juga kelihatannya akreditasi sudah B. Oh, bagaimana ceritanya, Pak Hidayat? Ya, saya kira di mana-mana lembaga pendidikan Muhammadiyah itu tidak diorientasikan untuk warga Muhammadiyah. Oh, Tapi, bukan untuk warga Muhammadiyah ya, saja, bukan. jadi Oke. siapapun boleh menempuh pendidikan, termasuk di perguruan tinggi ya. Nah, dan itu ternyata juga tidak hanya orang Muslim saja yang kuliah di Umsida. Beberapa juga non Muslim kuliah di Umsida. Nah, kalau dari warga Muhammadiyah sendiri, hemat saya dari beberapa data yang pernah saya baca di kampus itu tidak lebih dari 20%. Oh, tidak lebih dari 20% itu non Muhammadiyah. Tetapi mereka punya pikiran yang selaras dengan Muhammadiyah, kira-kira begitu ya. Kita sekarang kan membaca banyak data ya bahwa masyarakat ketika memilih perguruan tinggi itu pasti akan berpindah mana perguruan tinggi yang bermutu yang bisa memberikan layanan lebih baik. Oke. Ya, nah, dan itu kita coba sadari, dan karena itu kita membangun kualitas di kampus itu supaya bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Oke, Pak Hidayatullah, luar biasa. Terima kasih Pak Hidayatullah. Obrolan meskipun singkat tapi kalian semuanya tahu kan bagaimana seorang Pak Hidayatullah dari kepala sekolah SMA menjadi menjadi rektor yang luar biasa, dan kampusnya pun bukan di tengah-tengah warga Muhammadiyah. Terima kasih Pak Hidayat. Terima kasih Pak Hidayat atas kesempatannya. Pemirsa, itulah Pak Hidayatullah. Semoga bermanfaat, menginspirasi kalian. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Tos Pak Hidayat. Wah.